Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Setiawati dengan NIM 2311102436084. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Definisi permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitifnya permintaan terhadap sebuah harga barang atau jasa. Elastisitas penawaran mengukur seberapa sensitifnya penawaran terhadap perubahan harga barang atau jasa. Harga barang adalah semakin mahal harga sebuah barang, semakin sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Preferensi konsumen. Barang-barang yang disukai oleh konsumen dipengaruhi oleh elastisitas permintaan. Barang subsidi. Barang substitusi. Bila barang serupa telah tersedia, maka elastisitas permintaan akan lebih tinggi. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, ada permintaan elastis. Permintaan elastis adalah perubahan harga suatu barang atau jasa memengaruhi jumlah permintaan secara signifikan. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah perubahan harga hanya memengaruhi jumlah permintaan yang sedikit. Yang ketiga, ada permintaan unit elastis. Permintaan unit elastis adalah perubahan harga dan jumlah permintaan relatif sama diukur dalam sebuah persentase. Yang keempat, ada batas kenaikan harga. Harga terlalu mahal sehingga tidak ada permintaan barang sama sekali. Yang keempat, faktor yang memengaruhi elastisitas penawaran yang pertama ada harga barang. Semakin harga barang naik, semakin banyak barang yang tersedia di pasar. Yang kedua, ada teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat menyebabkan kenaikan penawaran barang. Yang ketiga, hambatan produksi. Jika biaya produksi lebih mahal, maka penawaran barang akan lebih menurun. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Pertama, penawaran elastis. Produk yang mudah diproduksi dan diganti memiliki elastisitas penawaran yang lebih tinggi. Yang kedua, penawaran inelastis. Produk yang memerlukan waktu dan keterampilan khusus memiliki elastisitas yang lebih rendah. Yang ketiga, ada penawaran unit elastis. Hanya sedikit perubahan dalam jumlah penawaran terjadi meskipun harga telah berubah. Hubungan antara elastisitas permintaan dan penawaran. Jika permintaan elastis, maka yang pertama, harga turun, jumlah permintaan naik, harga total turun. Yang kedua, harga naik, jumlah permintaan turun, harga total naik. Jika permintaan inelastis, maka yang pertama, harga turun, jumlah permintaan naik, dan harga total naik. Yang kedua, harga naik, jumlah permintaan turun, dan harga total turun. Pengaruh dari elastisitas permintaan dan penawaran terhadap pasar dan kebijakan ekonomi. Pertama, pasar. Elastisitas permintaan dan penawaran memberikan informasi penting untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dapat menggunakan informasi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, ada produk subsidi. Informasi elastisitas digunakan dalam memberikan subsidi atau perlindungan terhadap penurunan harga permintaan atau penurunan permintaan. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah elastisitas harga barang mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harga barang berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain.
Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitas sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.